Jungle. Rumus pada laporan pivot tabel Excel. Dalam tutorial ini, Anda akan belajar cara menambahkan rumus atau fungsi pada laporan pivot tabel. Saya akan memberikan contoh menambahkan calculated field dan calculated item. Sebelum kita mulai, silahkan download file latihan Excel di deskripsi untuk mempelajari tutorial ini. Menambahkan rumus pada field atau calculated field adalah kolom baru pada laporan pivot tabel yang menggunakan rumus atau fungsi dan tidak tersedia pada tabel sumber. Sebagai contoh, saya akan menambahkan field potongan atau diskon pada laporan pivot tabel tanpa mengubah tabel sumber. Syarat potongan adalah jika total pembelian dalam satu bulan lebih dari atau sama dengan 40 juta rupiah, maka mendapat potongan 10%. Pertama-tama, silahkan masukkan field bulan ke bidang rows, kemudian masukkan field total ke bidang values. Kemudian, saya akan menambahkan field diskon pada kolom C. Klik sel manapun pada laporan pivot tabel. Pilih tab Options pada Pivot Table Tools. Pada grup Calculations, pilih Field, Item, and Sets. Kemudian, pilih Calculated Field. Pada window Insert Calculated Field yang muncul, silahkan isi kolom name sesuai keinginan Anda. Pada contoh ini, saya isi dengan nama diskon. Masukkan rumus atau fungsi pada kolom formula. Dalam contoh ini, untuk menghitung diskon, bisa menggunakan fungsi if. Sama dengan, if, kurung buka, total, tanda lebih besar dari, sama dengan, 40 juta, titik koma, 10%, tanda bintang, total, titik koma, 0, dan kurung tutup. Kemudian, klik Add. Klik OK untuk melanjutkan, dan lihat hasilnya. Sesuai dengan kriteria pada fungsi if yang saya gunakan, jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 40 juta rupiah, maka Excel memberikan diskon sebesar 10%. Untuk memaksimalkan laporan pivot tabel, saya akan menambahkan satu calculated field setelah field diskon, yaitu field total pembelian setelah diskon, atau saya singkat menjadi TPSD. Rumus yang saya gunakan cukup sederhana, yaitu total pembelian dikurang diskon. Silahkan ulangi cara menambahkan calculated field seperti sebelumnya. Kemudian, isi kolom formula dengan rumus, sama dengan, total, dikurang, diskon. Lupakan sejenak cara menambahkan calculated field ini. Pada contoh ini, saya menggunakan laporan pivot tabel yang baru. Sebagai contoh, saya akan menghitung total biaya transport per kuartal setiap tahun. Kuartal 1, 2% dari total pembelian. Kuartal 2, 1% dari total pembelian. Biaya transport kuartal setiap tahun sama persis. Untuk melihat biaya transport per kuartal, masukkan field tahun ke bidang columns, field kuartal ke bidang rows, dan field total ke bidang values. Klik sel field kuartal pada laporan pivot tabel. Pilih tab Options pada Pivot Table Tools. Pada grup Calculations, pilih Field, Item, and Sets. Kemudian, pilih Calculated Item. Pada window Insert Calculated Item in Quartal yang muncul, silahkan isi kolom name sesuai keinginan Anda. Pada contoh ini, saya isi dengan nama transport kuartal 1. Kemudian, masukkan rumus atau fungsi pada kolom formula. Dalam contoh ini, untuk menghitung biaya transport kuartal 1, sama dengan 2%, tanda bintang, double klik nama kuartal 1 pada kolom item. Kemudian, klik Add. Klik OK untuk melanjutkan, dan lihat hasilnya. Biaya transport kuartal 1 sudah kita hitung.
Selanjutnya, untuk menghitung biaya transport kuartal 2, silahkan ulangi seperti cara sebelumnya. Perbedaannya hanya terdapat pada kolom name dan formula. Hasil ini mungkin belum cukup menarik untuk dilihat. Tapi, coba Anda lakukan tips berikut, Anda pasti menemukan gambaran baru mengenai data Anda. Pertama, pisahkan data menjadi dua kelompok, yaitu pembelian dan transport. Seleksi atau blok kuartal 1 dan kuartal 2. Kemudian, lakukan klik kanan, dan pilih grup. Secara otomatis, kuartal 1 dan kuartal 2 akan masuk ke dalam grup 1. Untuk membuat grup 2, lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Seleksi atau blok transport kuartal 1 dan transport kuartal 2. Kemudian, lakukan klik kanan, dan pilih grup. Secara otomatis, transport kuartal 1 dan transport kuartal 2 akan masuk ke dalam grup 2. Selanjutnya, ubah nama grup sesuai dengan keinginan Anda. Pada contoh ini, grup 1 saya ubah menjadi pembelian, dan grup 2 menjadi transport. Pilih atau seleksi grup 1. Klik pada formula bar, kemudian ketik nama grup yang Anda inginkan, yaitu pembelian. Lakukan dengan cara yang sama, untuk mengubah nama grup 2 menjadi transport. Berikutnya, masukkan file supplier ke bidang rows, tepat pada bagian paling atas, dan lihat hasilnya. Dengan tutorial ini, Anda juga bisa menambahkan rumus atau fungsi lainnya sesuai kebutuhan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang rumus pada laporan pivot tabel Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY, semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat, sampai jumpa pada tutorial lainnya.